Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa syarrul umuri muhdatsatuha. Inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Ummahat, kita melanjutkan kajian kita. Terakhir kita membahas bab apa, Ibu-ibu? Bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Nah, pasal berikutnya babun nahi an yuqal masyaallahu wa syi'ta. Bab tentang larangan seseorang mengucapkan kalimat Masya Allah wa syi'ta. Semua ini karena kehendak Allah dan juga karena kehendakmu. Ucapan seperti ini di dalam syariat dilarang. Ini masuk dalam kategori pembahasan masalah akidah. Ummahat a'azanillah wa iyyakum. Yang pertama, Islam telah memberikan penjelasan kepada kita, apapun yang keluar dari lisan seseorang itu dipertanggungjawabkan. Allah menyebutkan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satu lafaz pun terucap dari sebuah perkataan melainkan padanya ada malaikat yang mengawasi. Demikian pula keyakinan seseorang yang tersimpan di dalam hatinya dimintai pertanggungjawaban. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran yang Allah berikan kepadamu, penglihatan dan apa yang tersimpan di dalam hatimu. Fuad
Gerakan-gerakan yang ada dalam hati itu semua dimintai pertanggungjawaban. Sehingga sudah menjadi sebuah perkara yang harus dipahami oleh seorang mukmin, apa yang ia ucapkan harus ia perhitungkan. Nabi berkata dalam hadis yang sahih, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa ia beriman kepada Allah, percaya dengan negeri akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik. Jika tidak, maka hendaklah dia diam. Terkadang manusia mengucapkan kalimat yang ia sangka itu perkara yang remeh, menggelincirkan dirinya masuk ke dalam neraka jauh lebih dalam dibandingkan jarak timur dengan barat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa innar rajula la yatakallamu bi kalimatin, sungguh ada seorang lelaki mengucapkan satu buah kata, bukan susunan kata lagi, cuma satu kata. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yubali biha, ucapan itu diremehkan sama dia tidak menganggapnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah jadikan ia terjerumus ke neraka dengan sebab satu kalimat tadi, ab'ad minal masyriqi wal maghrib, lebih jauh jaraknya daripada timur dan barat. Nah, termasuk kalimat-kalimat yang tadi kita sebut, Masya Allah wa syi'ta, ini karena kehendaknya Allah dan juga karena engkau. Ucapan ini mengandung unsur penyetaraan antara Rabb dengan makhluk. Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Rasulullah SAW bersabda, la taqulu, janganlah kalian mengatakan Masya Allahu wa sya'a fulan, ini semua atas kehendaknya Allah dan kehendaknya si fulan. Walakin naqulu, akan tetapi ucapkanlah olehmu Masya Allah, ini semua karena kehendak Allah. Summa, kemudian baru sya'a fulan, atas kehendaknya siapa? Si fulan. Ada perbedaan lafadz antara waw dengan dengan kalimat summa. Adapun huruf waw yang di sana maksudnya waw ataf itu mengandung unsur penyetaraan. Misalnya saya berkata jaa fulanun wa akhuhu, fulan datang dan saudaranya. Berarti antara fulan dengan saudaranya sama-sama datang. Fahim? Anna fulan wa akhuhu dzakiyani. Fulan anna fulan wa akhahu dzakiyani. Sesungguhnya fulan dengan fulan, si fulan dengan saudaranya itu kedua-duanya orang yang cerdas, orang yang pintar. Berarti kedudukan antara fulan dengan adiknya itu sama. Nah, kalau kita mengatakan Masya Allahu wa sya'a fulan, itu menunjukkan kehendaknya Allah sama dengan kehendaknya fulan. Kehendak fulan menyetarai kehendak Allah. Kalimat syirik. Tapi kalau kita berkata ini semua kehendak Allah, kemudian baru kehendaknya fulan, ini ada derajat, ada tingkatan. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faraja'ahu fi ba'dil kalami faqala ma sya'allahu wa syi'ta. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aj'altani lillahi adlan? La, bal ma sya'allahu wahdah. Ada seorang lelaki datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi berjumpa dengannya, mengucapkan orang itu kepada Nabi beberapa kalimat. Akhirnya orang itu mengatakan, Masya Allah wa syi'ta. Ya, tergantung kamu dan tergantung Allah dan kamu. Terserah Allah dan terserah kamu, begitu. Ini sesuai kehendak Allah dan sesuai kehendak kamu. Seketika itu pula Nabi menimpali, apa kamu mau menjadikan aku ini untuk Allah sebagai bentuk
tandingan. Apa engkau menyamakan aku dengan Allah Ta'ala? Lah, enggak boleh. Bal masya Allah wahda, bahkan yang pantas hanya masya Allah wahda. Ini semua atas kehendaknya siapa? Allah Ta'ala. Ini semua karena kehendaknya Allah Ta'ala saja. Dan kita banyak menjumpai sebagian orang menganggap lafaz kayak begini hal yang biasa. Tapi Islam agama tauhid. Diutusnya para nabi dan rasul untuk menyampaikan tentang ajaran tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah. Sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang utusan, tugasnya menyeru sembah Allah saja. Jadi segala jenis perkara yang mengandung kesyirikan, Islam akan mencegahnya. Kalimat-kalimat yang menyebabkan seseorang menyetarakan dirinya atau orang lain bersama dengannya Allah Ta'ala, ini dicegah oleh Islam. Masuk kategori kesyirikan. Dan kesyirikan dalam Islam dosa yang paling besar, tidak akan diampuni pelakunya kalau mati dalam keadaan seperti itu. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa disekutukan dengan sesuatu. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan ampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mencegah hal-hal yang berbau kesyirikan. Antufail ibni Sahbarah radhiyallahu anhu akhi Aisyah li ummiha. Aisyah memiliki saudara bernama Tufail ibnu Sahbarah. Saudara lelaki ini seibu dengan Aisyah. Kalau Aisyah bapaknya adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Tufail ini bapaknya lah Sakhbirah atau Sakhbarah. Suatu ketika beliau mengatakan, annahu ra'a fi ma yaran naim ka'annahu marra bi ruhtin minal yahudi faqala ma antum qalu nahnu al-yahud. Bahwasanya beliau melihat perkara yang biasa dilihat oleh orang tidur, yaitu beliau bermimpi seolah-olah beliau ini melewati rombongan orang Yahudi. Lalu beliau berkata, ma antum, kalian ini siapa? Qalu nahnu al-yahud. Mereka menjawab, kami orang Yahudi. Qal, kata beliau, innakum antumul qaumul laula annakum taz'amuna anna Uzairan ibnullah faqalatil yahud wa antumul qaum laula annakum taqulu ma sya'allah wa sya'a Muhammad. Kata Tufail, bukankah kalian ini suatu kaum yang memiliki keyakinan berdasarkan prasangka kalian Uzair itu adalah anaknya Allah? Dijawab sama Yahudi, lah kalian sendiri? Kalian mengatakan dengan ucapan Masya Allah wa sya'a Muhammad. Ini semua atas kehendaknya Allah dan kehendaknya Muhammad. Summa marra birutin minan nasara. Kemudian beliau melewati rombongan orang Nasrani. Faqala man antum? Kalian siapa? Qalu nahnu nasara. Kami adalah orang-orang Nasrani. Faqala innakum antumul qaumul laula annakum taquluna al-Masih ibnu Maryam. Bukankah kalian ini sesungguhnya kaum yang telah mengatakan bahwa Al-Masih adalah anaknya Maryam? Qalu wa innakum antumul qaumul qal laula annakum taquluna ma sya'allah wa ma sya'a Muhammad. Nah, kalau begitu kamu sendiri kan kaum yang mengatakan semua ini atas kehendak Allah dan kehendaknya Muhammad. Falamma asbaha, ketika pagi hari datang, si Tufail ini sudah bangun. Falamma asbaha biha min akhbar sumatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Tufail datang mengabarkan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau berkata, "Hal akhbarta biha ahadan?" Kata Nabi, "Apa kamu sudah memberitahukan hal ini kepada orang lain selain aku?" Qal na'am. Falamma sallu khatabahum fahamadallaha wa asna alaihi summa qal. Selesai beliau salat, beliau naik ke atas mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memuji Allah,
menyanjung Allah, kemudian beliau berkata, inna Tufailan ra'a ru'yan fa akhbara biya min yani man ukhbira minkum. Sesungguhnya Tufail ini melihat dalam mimpinya, lalu ia memberitakan mimpi itu kepada orang yang di antara kalian telah diberitakan oleh Tufail. Wa innakum taquluna kalimatan kana yamna'anil haya minkum an anhaakum anha. Sesungguhnya kalian suatu kaum ketika itu disebutkan mengucapkan satu kalimat yang kana yamna'anil haya minkum. An anhaakum anha. Ya, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimat tersebut yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam harus mengatakan kepada mereka bahwa ini dilarang. Apa itu? La taqulu masyaallah wa masya'a Muhammad. Jangan pernah kalian mengatakan ini semua atas kehendak Allah dan kehendaknya Muhammad. Enggak boleh. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad. Tapi dalam mengatakan apa? Masya Allah summa sya'a fulan. Ini semua atas kehendaknya Allah, kemudian atas kehendaknya si fulan. Karena ada unsur menyetarakan dengan makhluk. Qutailah binti Soifi al-Juhaniyah mengatakan, ata habrun minal akhbari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammadu ni'mal qaumi antum laula annakum tusyrikuna. Qala subhanallah wa madzaka. Qala taquluna idza halaftum wal ka'bah. Qalat فأمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قال إنه قد قال فمن حلف فليخلف برب الكعبة. قال يا محمد نعم القوم أنتم لولا أنكم تجعلون لله ندا. قال سبحان الله وما ذاك. قال تقولون ما شاء الله وشئت. قالت فأمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال إنه قد قال فمن قال ما شاء الله فليقل معها ثم شئت. رواه Al-Imam Tirmidzi wa ghairuhu. Kata Qutailah, beliau menyebutkan suatu ketika datang kepada Nabi di antara orang yang ingin belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ilmu, lalu dia berkata, "Hai Muhammad, sebaik-baik kaum itu kalian, kamu dan umat Islam, kalau kalian tidak menyekutukan Allah." Kata Nabi, subhanallah, maha suci Allah. Apa-apaan ini? Kami tidak menyekutukan Allah. Qala, kan kalian mengucapkan dalam sumpah kalian demi Ka'bah. Kata Qutailah, lalu Nabi SAW beliau itu melakukan sesuatu dan kemudian berkata, sesungguhnya barang siapa berkata, innau qad qala, sesungguhnya Nabi mengatakan barang siapa bersumpah atau hendak bersumpah, hendaklah dia bersumpah dengan mengatakan bi Rabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah. Enggak boleh bersumpah dengan Ka'bah. Lalu dia berkata lagi, hai Muhammad, sebaik-baik kaum itu ya kalian ini, kalau kalian tidak menjadikan Allah tandingan-tandingan. Subhanallah, apa-apaan lagi ini? Kata orang itu, kalian kan biasa mengucapkan ini semua karena Allah dan karena engkau. Maka kata Qutailah, kemudian Nabi SAW mengambil sesuatu dan kemudian berkata, barang siapa mengucapkan Masya Allah, kalau sesudah itu dia mengucapkan kalimat yang lainnya, hendaknya menambahkan kalimat summa syi'ta. Nggak boleh menggunakan wa, tapi menggunakan apa? Summa, supaya tidak jatuh dalam perbuatan syirik. Riwayat-riwayat ini menjelaskan kepada kita tentang larangan orang berkata Masya Allah wa syi'ta. Apa sih faedah fikih hadis yang bisa kita ambil dari hadis-hadis tersebut? Pertama, tahrimul qaul. Dalil ini menunjukkan hukumnya haram, terlarang, enggak boleh, bukan makruh, haram. Mengatakan Masya Allahu wa sya'a fulan. Ini semua karena kehendak Allah dan kehendaknya fulan. Li'anna dzalika qadikhun fi tamami tauhidi wa kamali. Karena ini sikap seperti ini sama dengan menghilangkan kesempurnaan tauhid. Mungkisun lil imani, mengurangi keimanan. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah taala, kalimatul ikhlas wa tahqiqu ma'naha. Kalimatul ikhlas wa tahqiqu ma'naha, maksudnya
Kalimat orang mengucapkan Masya Allah wa sya'fulan ini mengurangi kalimat la ilaha illallah dan mengurangi makna kalimat la ilaha illallah. Karena makna kalimat la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang patut diibadahi dengan benar kecuali Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang serupa dengan atau setanding dengan atau yang semisal dengan atau yang sekufu dengan Allah, enggak ada. Wa tahqiqu hadzal ma'na wa idau anna qaulal abd la ilaha illallah yaqtadi an la ilaha illa ghairullah. Maka kalau ada orang mengucapkan kalimat ikhlas la ilaha illallah, maknanya adalah mengharuskan bagi dirinya meniadakan Tuhan-Tuhan yang patut diibadahi kecuali hanya Allah. Ditiadakan semua Tuhan-Tuhan, hanya Allah yang boleh diibadahi. Wal ilah, apa itu ilah? Alladzi yuta' fala yu'si. Ilah itu artinya zat yang ditaati dan tidak akan dimaksiati. Hibatun laha, hibatun lahu wa ijlalan. Diberikan pengagungan dan pemuliaan. Mahabbatan wa khaufan, ditumpahkan rasa cinta, diberikan rasa takut atasnya, maksudnya baginya. Maksudnya begini, dia takut kepada Allah Ta'ala. Wa raja'an, dan meletakkan harapan kepadanya. Wa tawakkulan, tawakal kepadanya. Wa su'alan, berdoa kepadanya, meminta sesuatu. Wa du'aan lahu. Wa la yasluhu dhalika kullu illa lillahi azza wa jalla. Semua ibadah yang tadi kita sebutkan itu enggak pantas kecuali buat Allah azza wa jalla. Faman asraka makhluqan fi syai'in min hadhil umur allati min khasaisil ilahiyyah, barang siapa menyekutukan dengan makhluk sedikit saja dari perkara-perkara ibadah yang tadi kita sebutkan merupakan karakteristik Allah Subhanahu wa taala, kana dzalika qadhan fi ikhlasi fi qauli la ilaha illallah, itu sama dengan menggugurkan dan menghilangkan kalimat ikhlas la ilaha illallah, wa nuqsan fi tauhidi, berkurang tauhidnya, celaan terhadap kalimat la ilaha illallahnya dan kemudian berkurang tauhidnya. Wa kana fi min ubudiyatil makhluk, ini bagian daripada peribadatan kepada makhluk. Artinya mengucapkan kalimat Masya Allah wa sya'fulan itu bisa menggugurkan tauhid. Haram hukumnya, tidak boleh. Faedah yang kedua umat, yang bagi alal muslim ayyatawaqqa syirkal alfad, syirkal alfad. Orang mukmin, orang muslim mesti waspada, mesti mawas diri memperhatikan jenis kesyirikan yang kadang munculnya dari ucapan. Sebagian orang tidak menyadari, dia mengucapkan sebuah kalimat, ternyata kalimat itu kalimat yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena memang kita akui umat, anggota tubuh yang tidak pernah merasa capek bekerja itu ya lisan. Sampai orang tidur pun ada yang lisannya masih ngobrol. Apa namanya itu Ibu? Mengigau ya Bu ya. Nah, ya kalau itu mungkin nggak dikenai dosa. Ketika dia terjaga, dia mengucapkan kalimat sembarangan, hati-hati ini. Ibnu Qayyim mengatakan, Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata rahimahullah ta'ala kitab Zadul Ma'ad, wa fi ma'na hadha syirk al-manhiyu anhu qaulum man la yatawaqqa syirk ana billahi wa bika. Makna dari kalimat ini mengandung kesyirikan yang dilarang dalam syariat adalah ketika seseorang itu tidak mengetahui bahwa ucapannya mengandung syirik, seperti orang berkata ana billahi wa bika, saya demi Allah dan demi engkau. Wa ana fi hasbillahi wa hasbika, dan aku ini mencukupkan diriku kepada Allah dan engkau. Wa mali illallah wa anta, aku ini apa sih kalau bukan karena Allah dan bukan karena kamu. Nah, ini enggak boleh. Atau orang mengatakan wa ana mutawakkil 'ala Allah wa 'alaika, aku ini orang yang hanya bertawakal kepada Allah dan kepada engkau. Wa ada minallahi wa minka, atau orang berkata ini datangnya dari Allah dan darimu. Atau dia berkata wallahu li fis samai wa anta li fil ardi, kalau ada zat yang kucintai di langit dialah Allah, kalau ada zat yang di bumi kucintai adalah kamu. Allah di langit itu yang kucintai, di bumi kamu yang kucintai. Ini menyamakan kecintaan antara Allah dengan apa? Makhluk. Kan kadang seseorang begitu mengucapkan ini, kalimatnya kan terasa indah. Yang di langit yang kucintai Allah, kalau yang di dunia yang kucintai kamu. Ah, ini kan syirik. Wa wallahi wa hayatik, atau misalnya orang itu mengatakan
dan aku bersumpah demi Allah dan demi hidupmu. Na'udzubillah. Wa amsalu hadza minal alfadhil lati yaj'alu fiha qailuhal makhluqan niddan lil khaliq. Dan segala macam lafaz-lafaz yang keluar dari mulut seseorang yang maknanya adalah seorang yang mengucapkan tadi telah menjadikan makhluk tandingan buat khaliq. Hiya asyaddu man'an wa qubhan. Ini merupakan bentuk larangan yang disangatkan, keburukan yang sangat jelek. Min qauli, ketika orang mengatakan masya Allah wa syi'ta, ini semua karena kehendak Allah dan juga karena kehendakmu. Enggak boleh. Fa amma idza qala ana billahi summa bika. Tapi kalau ada orang itu mengatakan, aku ini apa sih? Aku ini bersumpah demi Allah kemudian demi engkau. Wa masya Allah summa syi'ta. Ini semua karena kehendak Allah kemudian karena kehendakmu. Fala ba'sa bidzalik. Kalau kalimatnya dengan summa itu enggak apa-apa, kata Imam Al-Qayyim. Kama fi hadis salasati la balaghi liyal yawm illa billahi summa bika. Wa kama fil hadisil mutaqaddam al-idn an yuqalu masyaallah summa sya'a fulan. Seperti hadis-hadis yang kita sebutkan, misalnya la balag liyal yawma illa billahi summa bika. Aku ini enggak ngerti apa-apa, enggak bisa sampai ke derajat apapun pada hari ini kecuali bersama dengan Allah kemudian bersama dengan engkau. Kecuali karena Allah dan karena engkau kemudian karena engkau. Jadi enggak boleh dengan kalimat dan, tapi menggunakan apa? Kemudian. Syekhuna fi silsilatil ahadits sahihah, maksudnya adalah penulis berkata, Imam Al-Albani dalam kitab Silsilah Hadis Sahihah mengatakan, fi hadhil ahadits anna qaul ar-rajuli li ghairi ma sya'allah wa syi'ta yu'addu syirkan fi syariah. Dalam hadis ini kalau ada orang mengatakan masya Allah wa syi'ta, ini dihitung kategori kesyirikan dalam syariat. Wa huwa min syirkil alfat, ini jenis kesyirikan akibat mulut yang enggak dijaga, keluar dari mulut seseorang. Li'annahu yuhamu anna masyiatal abdi fi darajati masyiati Rabbi subhanahu wa ta'ala, karena secara tidak langsung dia menyangka, dia menuduh, dia menganggap kehendaknya hamba itu sederajat dengan kehendaknya Rabbul Alamin. Syirik. Wa sababul qarni bainal masyiataini, dia menyatarakan dua buah kehendak. Padahal ini enggak mungkin sama antara Allah dengan makhluk. Jadi kesimpulannya apa? Ucapan mengatakan masya Allah wa syi'ta syirkun. Sama dengan kalimat ini, wa tawakkalna 'alallahi wa 'alaika. Kami bertawakal kepada Allah dan kepadamu. Atau orang mengatakan bismillahi wal watan, dengan namanya Allah dan dengan namanya kemuliaan negeri, enggak boleh. Atau bismillahi wa su'ud wa nawi dzalik, dan yang lain-lainnya. Ya kalau sekarang itu misalnya orang itu mengatakan demi Allah, demi Rasulullah. Nah, itu sumpah. Menyamakan Allah dengan siapa? Rasul. Pernah dengar ini ya Om ya? Pernah dengar orang bersumpah dengan mengatakan demi Allah, demi Rasulullah? Hadza la yajuz. Ini masuk kategori yang tidak diperbolehkan. Atau dia berkata ini kalau bukan karena engkau, ini semua kalau bukan karena Allah dan engkau. Enggak boleh. Malah ada sebagian orang enggak mengatakan bukan karena Allah, dia langsung mengatakan begini, untung ada kamu. Sering dengar begini ya Bu ya? Saya kemarin jalan-jalan begini jatuh, untung aja ada si fulan nolong saya. Syirik. Enggak boleh mengucapkan kalimat itu. Maksudnya mengatakan alhamdulillah Allah masih sayang kepada saya, kemudian ia mengutus engkau menolong saya. Begitu. Kepanjangan Ustaz, ya, tapi tidak mengandung syirik. Yang ringkas kan untung ada kamu, ya silakan kalau mau masuk neraka. Kan ini hukumnya syirik, nggak boleh. Kalau ucapannya tidak boleh. Untung ada kamu jadi nggak beruntung. Fahimtunna? Wa nahnu dzalika min alfaz syirkiyat. Ini merupakan lafaz-lafaz syirik. Allati yajibul intihau anha wa tauba minha. Hentikan, cukup, jangan lagi lakukan dan taubat. Adaban ma'allahi tabaraka wa ta'ala, sebagai bukti bahwa kita ini punya etika kepada Allah. Jangan dianggap gampang yang seperti itu. Karena berapa banyak orang mengucapkan kalimat-kalimat syirik ini dia tidak menyadari, yaumil qiyamah baru dia menyesal. Oh, dia mengatakan ya wailata laitani kuntu turaba, duhai kiranya aku cuma tanah, debu. Enggak bisa. Dia telah bersumpah, dia telah mengucapkan kalimat-kalimat yang mengandung kesyirikan.
Faedah ketiga umat, al-hikmatu fin nahyi ayyuqalu masyaallah wa syi'ta innahu tasyrikun fi masyiatillah li'anna al-wawu tufidul jam' wal musyarakah fi mutlaqil hukmi. Kenapa kalimat masyaallah wa syi'ta dihukumi syirik? Karena lafaz wawu di sana memiliki makna al-jam'u wal musyarakah, adanya keterlibatan secara bersamaan, penyetaraan atau penyamaan. Secara mutlak ini nggak boleh. Wa ma yu'ayyidu hadzal hadisu Adi bin Hatim anna rajulan khataba indan Nabi. Lebih menguatkan hal ini adalah hadisnya Adi bin Hatim. Ada lelaki yang berbicara di sampingnya Nabi, dia berkata, "May yuti'illah wa rasulah faqad rasada." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah mendapatkan petunjuk. Wa may ya'sihuma faqad ghawa. Siapa yang durhaka kepada keduanya, sungguh dia telah ghawa, menyimpang. Faqala Rasulullah SAW, kata Rasul kepada orang itu, bi'sal khatib anta, sejelek-jelek penceramah ya kamu ini. Qul, katakan, wa may ya'sillah wa rasulah, wa may ya'sillah wa rasulah. Hendaknya kamu mengatakan barang siapa yang dia durhaka kepada Allah dan kepada Rasulnya. Jangan katakan wa may ya'sihuma, barang siapa mendurhakai keduanya, tapi katakan barang siapa durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang benar. Hadzal jamu yufidu taswiyah. Wow, di sini menunjukkan adanya apa? Kesamaan, mentaati apa? Bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasulullah, kedua-duanya haram. Walhasil waswabu atafa masyiatul abdi ala masyiatir rabbi bisumma. Yang benar kalau kita mau ucapan masyiah itu ditambah dengan kalimat summa, bukan wawu. Makanya lafaznya bagaimana? Masya Allah summa syi'ta. Ini yang diperbolehkan tadi. Masya Allah wa syi'ta haram, nggak boleh. Kita ringkas yang keempat. Wa ahadisul bab la ta'arud qaulu ta'ala. Hadis tentang masya Allah wa syi'ta ini enggak boleh, tidak bertentangan dengan firman Allah Ta'ala, wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasulu min fadli. Loh, dalam ayat ini kan adalah kalimat Allah wa rasuluh. Atau dalam surah Al-Ahzab ibu lihat ayat yang ke-37. Wa ittaqulu lilladina an'amallahu alaihi wa an'amta alaihi amsik alaika zaujak. Dan ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah mengaruniakan kepadanya nikmat dan engkau telah berbuat baik kepadanya. Di sini lafadznya wow. Ini kenapa enggak bertentangan? Jawabannya tidak. Kenapa? Pertama, Allah memberitakan dalam bab ini bukan untuk menunjukkan bahwasannya Allah dan Rasulnya itu sama, tapi menunjukkan bahwasannya apa yang diperbuat oleh Allah berbuat kebaikan, Allah perintahkan Nabi pun berbuat kebaikan kepadanya. Walhasil nas ini menjelaskan kepada kita bahwa lafaz kalimat masya Allah wa syi'ta haram. Yang kelima terakhir ibu, al ahadisul babu hujjatun damighatun li batilil jariyati alladhi atalu fi'lal abdi wa zamu annahu la ikhtiyar lahu wa annahu karisati fa hiya muhibbur raih wa bastu hadhil mas'alati ma'al kutubul aqidah. Kesimpulannya, hadis ini merupakan hujjah. Hadis ini merupakan hujjah, bantahan kepada al-jabariyah. Ahadisul bab hujjatun damighatun li batilil jabariyah. Hadis ini bantahan kepada kelompok Jabariyah, di mana Jabariyah memiliki anggapan manusia itu tidak punya kehendak, manusia tidak punya pilihan, sehingga mereka hanya pasrah saja, tidak mau berusaha sama sekali. Padahal dalam hadis tersebut lafaz faqulu masya Allah wa syi'ta, ucapkanlah ini semua karena kehendak Allah, kemudian masya Allah summa syi'ta, maaf, ini semua karena kehendak Allah, kemudian karena kehendak engkau. Jadi kata Nabi, faqulu masya Allah summa syi'ta, ucapkanlah ini semua karena kehendak Allah, kemudian karena kehendakmu. Menunjukkan bahwa manusia punya apa? Kehendak, punya pilihan. Ibu-ibu, kelompok Jabariyah itu memiliki anggapan manusia nggak punya pilihan. Kebalikannya Qadariyah. Kalau Qadariyah dia mengatakan Allah nggak punya pilihan,
Allah nggak punya kehendak. Manusia menentukan takdirnya sendiri. Nggak ada campur tangan Allah sama sekali. Jabariyah kebalikannya. Manusia nggak punya kehendak. Kita udah ditakdirkan oleh Allah. Nggak, untuk apa kita berusaha ini dan itu? Ahlus Sunnah mengatakan tidak. Manusia punya kehendak. Kehendaknya manusia di bawah kehendaknya siapa? Allah. Wa ma tasyauna illa. Ibu ayatnya gimana, Bu? Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Dan kalian tidak bisa menghendaki sesuatu kecuali apa-apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Berarti manusia punya kehendak, cuma kehendaknya di bawah kehendaknya siapa? Allah. Maka orang-orang yang hidup di muka bumi wajib berusaha. Tidak boleh pasrah, tidak mau berusaha. Sebaliknya juga tidak boleh terlalu bangga dengan usahanya kemudian menolak adanya takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Selesai secara ringkas bab tentang larangan mengucapkan masyaallah wa syi'tat. Kita tambahkan babun nahi an subbid dahr. Bab tentang larangan mencela ad-dahru. Dahar itu artinya masa, Bu. Masa itu artinya apa, Bu? Waktu. Bab larangan mencela masa. Saya mau tanya, siang dan malam itu masa atau bukan? Masa. Jadi pagi dan petang termasuk masa. Hujan dan terik panas masa atau bukan? Nah, Islam melarang kita mencela masa. Kondisinya bagaimanapun tidak boleh. Tidak boleh kalau ibu-ibu panas kemudian berkata panas sekali ini. Lalu kemudian dia berkata dia mencela. Panas kok nggak dingin-dingin, nggak boleh. Atau kalau hujan kok nggak berhenti-berhenti, nggak boleh. Atau kalau siang, kenapa lama banget siangnya? Atau kalau malam dia berkata malamnya kelamaan. Ini manusia itu memang kadang nggak berpikir apa yang dia ucapkan itu mendatangkan murka Allah atau tidak. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari Bukhari dan Muslim maksudnya. Beliau mengatakan qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman. Berarti ini hadis apa namanya, Bu? Hadis apa namanya? Ummahat bersama saya atau enggak ya? Karena di balik tabir khawatirnya saya ngajar tinggal ibu-ibunya pulang semua gitu ya. Khair insyaallah. Ya man, jadi ini hadis qudsi. Allah mengatakan yu'dini ibnu Adam. Yakni yukhatibuni minal qawli bima yata'adda min man yajuzu fi haqqi dzalika wa yunsabu ila ma la yaliqu bi. Maksudnya la yu'dini, hambaku berlaku tidak layak kepadaku. Anak Adam berlaku tidak layak kepadaku. Yaqulu ya khaybatad dahri. Ia mengatakan kalimat ya khaybatad dahri. Du'aun ala dari bil khayba wa hiyal khurman. Wa nusibati khaybatun ala nadaba fakanau faqad dara lama yasturu anhu mimma yaqraul insan. Ya khaybatad dari itu artinya celaan. Ini panas kok kayak begini toh. Panas enggak ketulungan. Nah, begitu. Fala yaqulanna ahadukum ya khaybatad dari, jangan ucapkan itu kata Nabi. Jangan ucapkan ya khaybatad dari. Fa inni ana dar, kata Allah Ta'ala, karena akulah ad-dahru. Apa itu ad-dahru? Masa. Akulah ad-dahru. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan la tasubbud dahra. Kau jangan celak itu dahr. Masa. Allah mengatakan fa inni ana ad-dahru, karena aku adalah masa. Maksudnya aku adalah masa apa, Ibu? Yang menguasai masa. Mana buktinya Allah yang menguasai masa? Ada kelanjutan hadisnya. Uqallibul laila wan nahar. Uqallibul laila wan nahara. Akulah yang membolak-balikkan siang dan malam. Ya. Akulah yang membolak-balikkan siang dan malam. Fa idza syi'tu qabattuhuma. Kalau aku mau, aku akan genggam keduanya. Selesai. Wa bi riwayah yasubbud dara. Dalam riwayat yang lainnya lafaznya berbunyi yakni yu'dini ibnu Adam, anak Adam itu menyakiti aku dengan berkata ya subbud dara, ia mencela masa.
Maka dalam hal ini Nas menjelaskan nggak boleh mencela masa, mencaci maki masa nggak boleh. Hadis tarik dari jalan yang maksudnya hadis dari jalan yang lainnya mengatakan la tasubbud dara, jangan engkau cela masa. Fa inna Allah azza wa jalla qala, karena Allah azza wa jalla berkata, ana dahru, aku adalah masa. Al ayyamu wal layali li, siang hari-hari yang berlalu dan malam-malam yang ada itu milikku. Ujaddiduha wa uballiha, ya aku perbarui dan aku abaikan dia. Wa ati bil muluki, kata beliau, wa ati bil muluki ba'dal muluk, dan aku datangkan kerajaan setelah kerajaan, itu hakku. Maksudnya akulah masa, semauku aku datangkan siang, semauku datangkan malam. Di hadis yang lainnya bahkan Nabi mengatakan la tasubud dar, jangan kau cela masa. Fa innallaha waddar, karena Allah sendiri adalah yang menguasai masa. Seperti kalau ibu-ibu misalnya begini, ibu yang membuat sebuah tulisan atau membuat sebuah karya tulis, tiba-tiba karya tulisnya ibu dicela, ini karya tulis jelek, buruk, enggak mutu dan sebagainya. Yang marah siapa? Yang marah siapa, Bu? Yang menulis. Nah, siang dan malam yang menciptakan Allah Ta'ala. Mencaci maki masa tidak boleh. Ada hadis yang lainnya Nabi katakan, dikeluarkan hadisnya oleh Imam Ibnu Abi Asim. Kata Nabi, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, yastumuni ibnu Adam wa yaqul wadara. Hambaku anak Adam telah mencaci diriku dengan mengatakan wadara, wadara. Siang ini kok gini toh, hari ini kok gini toh, apa-apa nih siang kok panas banget. Wa anadar, ketahuilah aku inilah adar. Wa anadar, ketahuilah akulah adar, kata Allah. Aku yang menciptakan masa, aku yang menciptakan masa. Dan masih banyak lagi hadis yang seperti ini. Apa faedah yang bisa kita ambil? Satu, subbud awsabudar dairun baina syirki wa sabbillahi azza wa jalla. Orang yang mencaci maki masa itu ada dalam dua kondisi. Pertama syirik, kedua dengan sengaja mencela dan mencaci siapa? Allah. Mencaci Allah Ta'ala kufur. Mencaci Allah Ta'ala kufur. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad mengatakan, fi hadza salasu mafasid. Mencela masa itu ada 3 kerusakan. Ahadwa, yang pertama, yakni subbawum man laisa bi ahlin ayyusabba fa inna dara khalqun musakharun min khalqillahi ta'ala munqadun li amrih mudallalun li taskhirih fasabu aula bidami wa subbi minhu. Mencela masa itu sama dengan mencela si pencipta masa. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Ya kan masa yang menciptakan Allah, makhluk di antara makhluk-makhluknya Allah. Enggak pantas dia mencela zat yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kerusakannya, mutadammanun lisyirki. Mencela masa itu mengandung unsur kesyirikan. Fa innahu innama subbau lidhanni annahu yadurru wa yanfa. Karena apa? Ketika dia mencela masa, dia berprasangka itu memberi manfaat dan itu memberikan mudarat. Padahal tidaklah bisa mendatangkan manfaat dan mudarat kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, an-nasubba minu innama yaqu ala man fi'li hadil afalil lati law taba al-haqqu fiha ahwa'um la fasadatil samawati wal ard. Yang mencela masa ini hakikatnya yang mencela Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jalla. Dan ini hukumnya haram. Kalau dibiarkan ya rusak, mengikuti hawa nafsu. Manusia kalau mengikuti apa yang menjadi kemauannya, intinya tidak ada yang lepas dari celaannya. Maka dari sini kita bisa mengetahui celaan kepada masa hukumnya haram. Nggak boleh, ibu-ibu nggak boleh mencela siang hari. Kalau panas, apa yang kita ucapkan, Bu? Kalau panasnya terik, apa yang kita ucapkan, Bu? Allahumma inni a'udzubika minan nar. Karena panas yang terik itu kata Nabi min fayhi jahannam, bagian dari hembusannya neraka jahannam. Demikian. Ya, kalau dingin apa yang kita ucapkan? Kalau amat sangat dingin apa yang kita ucapkan, Om? Sama, Allahumma inni a'udzubika minan nar.
Karena neraka itu diizinkan oleh Allah menghembuskan nafasnya 2 kali. Yang pertama di musim panas, yang kedua di musim sangat dingin. Jadi dingin yang amat sangat juga demikian. Kita ucapkan a'udzubillahi minan nar. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka. Demikian. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, kalau seandainya siang hari terasa lama, apa yang harus kita ucapkan? Astaghfirullah inni kuntu minan dzalimin. Kan tidaklah terasa sesuatu berat bagi seorang hamba dalam menjalani hari-harinya melainkan karena adanya dosa. Begitu pula ketika malam datang. Apa yang diucapkan ketika dia menjumpai malam itu menakutkan dia? Ya, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wa huwa hayyun la yamut inni kuntu zalim faghfirli wa la yaghfirud dzunuba illa anta. Naam, kadzalik. Wallahu taala alam bisawab. Faedah yang kedua umat dari pembahasan ini ibtalu dhannil jahiliyah binisbati ma yusibuhum minal makari wan nawazil ila dahri. Bantahan atau hujah yang membatalkan prasangka orang jahiliyah di mana mereka menisbatkan segala perkara yang tidak mereka sukai berupa musibah dan bencana itu diarahkan kepada alam semesta, kepada masa. Sebagian orang mengatakan ini alam sedang marah sama kita, maka terjadi gempa dan semisalnya. Bukan alam yang marah. Yang marah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menguasai alam semesta adalah Allah Azza wa Jalla. Ini juga bantahan kepada orang yang menganggap bahwa hari-hari tertentu itu mendatangkan musibah. Hari-hari tertentu mendatangkan bala, kata mereka. Maka mereka nggak suka dengan hari tertentu. Sebagian orang kan tidak mau menikahkan anaknya di bulan apa? Awal-awal Muharram karena dianggap suro. Dianggap mendatangkan apa? Bala. Padahal siang dan malam, mau bulan itu Muharram, mau Safar, semua bulan-bulan siapa yang menciptakannya? Membolak-balikkannya Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang demikian. Tidak mau keluar rumah karena malam Jumat. Apa hubungannya malam Jumat? Sebagian demikian. Wa anal fa'il al-laqita wallahu azza wa jalla. Karena pada asalnya semuanya itu dibolak-baliknya siang dan malam, adanya bencana maupun diangkatnya bencana, pelakunya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh menisbatkan kepada alam semesta. Maksudnya kita berkata ini semua adalah kehendaknya siapa? Allah Azza wa Jalla. Wa qaulu, kata Imam Al-Baghawi, adapun ucapan Nabi la yaqul ibnu adam ya khaybata dar, fa ma'nau annal arab kana min sya'ni madamu dar. Ada ucapan hendaklah jangan anak Adam mengatakan ya khaybata dari, maksudnya dulu orang Arab itu mereka suka mencela masa. Ketika ada bencana yang dia cela masa. Oh, ini karena kita begini dan begitu, waktu duhanya demikian, waktu maghribnya demikian. Yang dicela itu masa. Li'annahum kanu yusibuna ilaihim ma yusibu minal masaibi wal makari. Karena mereka menganggap setiap musibah, bencana yang terjadi itu akibat masa. Wallahu alam bisa, padahal yang benar siapa yang mencipta, siapa yang menjadikannya? Allah Azza wa Jalla. Wallahu alam bisawab. Kemudian kita ringkas yang ketiga, ad-daru laisa isman min asma'illah. Ingat ibu-ibu, ad-dahru bukan salah satu nama di antara nama-nama Allah. Saya ulangi, ad-dahru bukan salah satu nama di antara nama-nama Allah Ta'ala. Wala sifatan min sifatih. Dahru juga bukan salah satu sifat di antara sifat-sifat Allah Ta'ala. Jadi tidak boleh kita mengatakan Allah itu namanya ad-dahru, tidak boleh. Allah punya sifat ad-dahru juga tidak boleh. Tapi yang benar adalah apa itu? Allah itu malikud dahr, penguasa masa. Yang membolak-balikkan masa adalah Allah Ta'ala. Makanya kata Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah kitab Fathul Bari, za'ama ba'du man la tahqiqa law anna dara min asma'illahi ta'ala. Termasuk kekeliruan sebagian orang karena mereka belum mendalam dalam mempelajarinya, menyangka ad-dahru adalah nama Allah. Huwa ghalat, ini melampaui batas, keliru, menyimpang, sangat amat sangat.
Fa inna dara maddata zamani dunya, karena masa atau dahr itu adalah rentang waktu yang ada di dunia. Wa arafa ba'dhum biyana wa amaddu maf'ulat Allah fid dunya aw fa'ala lima qabla al-mauti. Ya, artinya waktu itu yang menciptakan awal dan akhirnya Allah. Kalau Allah dinamakan ad-dahru, berarti Allah terikat dengan waktu, suatu saat tidak akan ada. Itu nggak mungkin. Tambahan dari saya umat, apa faedahnya? Nggak boleh sembarangan memberi nama untuk siapa? Allah. Menamai Allah itu harus pakai dalil Quran dan Sunnah sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Jangan asal-asalan menamai Allah, mensifati dengan sifat-sifat tertentu kepada Allah. Harus pakai dalil. Dan dalam kaidah memberi nama dan memberi sifat Allah Taala itu, satu, nama dan sifat Allah tauqifiyah. Apa tauqifiyah itu, Ibu? Tidak bisa diketahui kecuali ada penjelasan dari Quran dan Sunnah. Kedua, nama dan sifat Allah itu dipahami sesuai dengan dohir dalil, dohirnya ayat dan dohirnya hadis Nabi SAW. Ketiga, sifat Allah tidak boleh ditakwil. Ayat yang berbicara tentang sifat tidak boleh ditakwil, tidak boleh ditahrif. Apa itu takwil? Maknanya diganti. Tahrif itu artinya diubah. Jadi nggak boleh diubah-ubah. Kalau Allah mengatakan Allah itu punya wajah, ya kita katakan Allah punya wajah. Tapi yang kita yakini wajahnya Allah nggak sama dengan wajah makhluk. Karena kan sebagian orang berpendapat, ya wajah Allah itu artinya adalah pahala. Tangan Allah artinya apa? Kekuatan. Mereka tidak mau mengatakan Allah punya tangan. Kata mereka Allah punya kekuatan. Kalau kita mau tanya kepada mereka, kenapa tidak mau mengatakan Allah punya tangan? Kata mereka, kalau Allah punya tangan, berarti Allah sama dengan apa? Manusia dan atau makhluknya. Kita tanya, memangnya manusia gak punya kekuatan? Mereka mengatakan, ya Allah, ya manusia punya kekuatan. Cuma kekuatannya manusia gak sama dengan kekuatannya Allah, kata mereka. Kita jawab, kalau begitu kenapa gak engkau katakan manusia punya wajah, Allah punya wajah, tapi wajahnya Allah gak sama dengan wajah siapa? Manusia. Ini yang benar. Ini masalah sifat yang benar. Karena sungguh umat, kita banyak menjumpai penyimpangan dalam masalah ini. Perlu belajar asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat. Wallahu alam bisawab. Yang keempat, as-sawabu fi dhabdid dari ar-rafa fi qauli ana dahru wa khalafa Muhammad ibnu Dawud dalika qala al-Baghawi rahimahullah taala fi syarh sunnah. Kata beliau, yang benar lafaz ad-dahru dalam hadis dibaca dengan dhammah. Ana ad-dahru. Sebagian orang Muhammad bin Dawud membacanya ana ad-dahra. Dalam kitab Syarh Sunnah disebutkan wa kana Ibnu Dawud yungkiru riwayat ashabul hadis hadil harf ana ad-dahru madmumatun ra yaqulu law kana kadzalik la kana ad-dahru isman ma'dudan. Mereka mengatakan kalau dahru itu dibaca dhammah berarti itu kan nama Allah, di antara nama-nama Allah azza wajalla. Yang benar enggak, riwayatnya memang mengatakan ana ad-dahru. Adapun lafaz wa ana ad-dara uqallibul laila wan nar maftuha ra 'ala ad-dharif yaqulu ana tulud dahr wa zaman uqallibul laila wan nar wal awwal huwa wajhul hadis wa ma'na. Yang benarlah masalah ini, kata beliau, lafaz yang harusnya dibaca ana ad-daru dibaca ana ad-dara salah. Yang benar adalah ana ad-daru. Makna ana ad-daru adalah akulah malikud dahr, penguasanya apa? Alam semesta. Hada ya umat azani wa iyyakum. Secara ringkas penjelasan tentang larangan mencaci maki masa, dan yang pertama tadi apa? Larangan mengucapkan masya Allahu wa syi'ta. Wallahu alam bissawab. Demikian umat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.